Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Welcome to my channel Jody Slim dan saya Jody Eransa. Di video kali ini saya akan berbagi tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri. Jadi untuk adik-adik kelas yang mau kuliah di PTN, kalian wajib nonton video ini sampai habis karena akan bahas tentang jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri yang wajib kalian ketahui. Tanpa basa-basi, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada namanya SNMPTN. SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah jalur penerima mahasiswa untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang akan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Berbeda dengan jalur lainnya, SNMPTN itu adalah jalur undangan, jadi masuk tanpa tes lagi, tanpa ujian-ujian lagi. Hanya menggunakan nilai rapor saja dari semester 1 sampai semester 5 kalau kalian anak SMA atau MA. Kalau yang SMK yang sekolahnya sampai 4 tahun itu semester 1 sampai semester 7 nilai raport yang dibutuhkan. Nah, persyaratan lainnya untuk daftar SNMPTN ini, pertama kalian tuh wajib memiliki akun LTMPT. Jadi di akun LTMPT ini bisa kalian gunakan untuk daftar SBMPTN juga dan bisa daftar juga untuk KIP kuliah. Daftarnya juga gampang, itu kayak bikin akun Google biasa, dan kalau lupa password ada tempat lupa passwordnya, kalian bisa ganti. Jadi jangan khawatir kalau kalian lupa password di akun SNMPTN-nya. Lalu persyaratan untuk ikut SNMPTN itu ialah anak siswa yang SMA atau SMK atau MA yang sekarang kelas 12 atau yang akan lulus nanti tahun 2022. Jadi kalau adik kelas yang tahun 2023 nanti kalau lulusnya, atau yang alumni tahun 2020, tahun 2021 itu nggak bisa ikut SNMPTN. Yang bisa ikut SNMPTN hanyalah siswa-siswa SMA yang akan lulus nantinya tahun 2022. Lalu persyaratan berikutnya, kalian itu memiliki namanya NISN yang terdaftar di PDSS. Karena ada kejadian di angkatan saya, dia ikut SNMPTN tapi NISN-nya itu bermasalah. Kalian tanya ke guru BK kalian atau operator untuk mengurus hal tersebut kalau NISN kalian bermasalah ataupun NISN kalian tidak terdaftar di PDSS. Lalu persyaratan berikutnya itu kalian harus memiliki nilai rapor yang unggul dari siswa lainnya. Jadi tidak semua siswa itu bisa ikut SNMPTN, hanya siswa-siswa yang tertentu saja yang memiliki nilai unggul ataupun memiliki prestasi yang unggul. Jadi kalian sebelum daftar SNMPTN itu kalian ada yang namanya pemeringkatan terlebih dahulu. Tidak semua siswa bisa ikut. Dan itu tergantung kuota yang diberikan. Misalnya kalau akreditasi sekolah kalian A, maka kuota yang diberikan itu 40%. Misalnya sekolah kalian yang enak SMA yang kelas 12 itu 100 orang, maka 40% itu 40 orang yang bisa ikut SNMPTN. Kalau akreditasinya B, dia 25% dan yang C dapat 5% saja. Jadi semakin bagus akreditasinya, semakin bagus juga kuota yang diberikan gitu kan. Lalu persyaratan yang terakhir itu memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, dan ini nggak terlalu wajib sih. Kalau kalian nggak punya piagam ataupun kalian nggak punya sertifikat, ya udah nggak apa-apa. Yang penting nilai rapor kalian itu mendukung, nilai rapor kalian itu bisa lolos pemeringkatan. Nilai rapor saja itu nggak cukup. Ada teman-teman saya yang nilai rapornya tinggi tapi dia nggak lolos karena dia piagamnya kurang lah, ataupun dia mungkin salah memilih jurusan atau nggak kalah saing gitu sama siswa-siswa lainnya. Jadi piagam ini mendukung kekuatan kalian gitu untuk lolos, untuk bisa bersaing dengan siswa-siswa lainnya. Apalagi kan ini kan Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri nasional, kan berarti serentak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang mendaftar tuh pasti banyak gitu, bisa sampai 1 jutaan orang, ya kan? Jadi kalian tuh harus punya faktor-faktor pendukungnya seperti piagam ini. Itu jalur SNMPTN, dan jalur SNMPTN ini hanya menerima kuota 20%. Misalnya yang daftar 1 juta, maka yang terima itu biasanya hanya 200.000 orang aja. Kecil ya. Ya begitulah. Makanya kalian tuh mumpung masih kelas 12 semester 5 nih ya, semester yang dibutuhkan nilai rapotnya semester 5 nih. Kalian gede-gedein nilai rapotnya, kalian gede-gedein, jangan malas-malasan belajar, terutama kalian gedein di mata kuliah lagi, di mata pelajaran yang mendukung jurusan kalian. Misalnya kalau kalian ambil jurusan kedokteran, usahakan nilai rapot kalian yang di kimia ataupun di biologi itu gede gitu. Itu tentang jalur SNMPTN. Berikutnya jalur SBMPTN. SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah seleksi yang diselenggarakan serentak secara nasional, sama seperti SNMPTN. Bedanya SBMPTN ini menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer atau UTBK sebagai kriteria penilaiannya. Kalau SNMPTN kan kita menggunakan nilai raport. Kalau SBMPTN ini itu kita menggunakan yang namanya skor UTBK. Dan skor UTBK yang aman untuk lolos SBMPTN itu biasanya 500-an. Dan dapat skor 500 itu juga sulit.
gak sembarangan ya tuh. Makanya banyak orang-orang itu yang ikut sebelum UTBK, sebelum jadwal SBMPTN, mereka kayak 100 hari sebelum SBMPTN mereka tuh belajar tuh, ikut tryout, ikut bimbel dan sebagainya. Makanya dari itu ikut SNMPTN itu nggak jadi jaminan kalian tuh lolos, karena kan seperti saya bilang hanya 20% orang yang bisa ikut yang bisa lolos SNMPTN, sisanya tuh ya gagal gitu. Nah, kalau kalian nggak punya persiapan untuk UTBK ya kalian kesulitan nantinya untuk ikut mengerjakan soal-soal UTBK. Jadi kalian dari sekarang nggak hanya mempersiapkan SNMPTN aja, tapi kalian mempersiapkan SBMPTN juga gitu. Sarannya kalau ikut SBMPTN itu seperti saya bilang, kalian harus punya akun LTMPT, terus alumni tahun 2020, tahun 2021 dan angkatan tahun 2022. Kalau yang alumni 2019, 2018 itu nggak bisa ikut SBMPTN, batasnya hanya tahun 2020. Kecuali kalau tahun ini ya, tahun SBMPTN tahun ini 2021, yang angkatan tahun 2019 itu bisa ikut SBMPTN, tapi kan ini nanti SBMPTN 2022, jadi angkatan 2019 nggak bisa ikut SBMPTN. Dan jalur SBMPTN ini menerima mahasiswa sebesar 20% dari pendaftar. Kalau tahun ini, tahun 2021, yang lolos SBMPTN itu 23,87% yang lolos SBMPTN, atau sekitar 183.000 yang lolos SBMPTN. Kalian bisa cek ya di Google itu datanya berapa. Dan persyaratan lainnya untuk ikut SBMPTN itu yakni membayar biaya pendaftaran. Kalau SBMPTN tahun ini, tahun 2021 ini biaya pendaftarannya itu 200.000. Tapi nggak tahu kalau tahun berikutnya ya, biasanya beda-beda sih. Apalagi kalau kalian punya KIP kuliah. Kalau kalian punya KIP kuliah tuh nggak usah bayar lagi untuk SBMPTN. Paling bayar untuk uang ongkos saja ke tempat ujian gitu. Makanya kalian ya kalau bisa daftarlah KIP kuliah ya, kalau kalian nggak mampu. Kalau yang anaknya TNI, anak PNS gajinya gede ya nggak usah lah daftar KIP kuliah, ngabis kuota siswa lain aja gitu kan, ambil rezeki orang lain aja. Jadi nggak usah ya. Kalau kalian nggak mampu lah, kalau kalian ekonominya kurang, daftarlah KIP kuliah untuk mempermudah kalian kuliah gitu, untuk mengurangi biaya kuliah gitu. Lalu yang terakhir itu peserta terakhir tidak dinyatakan lulus SNMPTN. Jadi kalau kalian udah lulus SNMPTN itu kalian nggak boleh daftar SBMPTN, kecuali kalau kalian mau daftar jalur mandiri. Dan kalau jalur mandiri juga lebih mahal sih. Nah, kalau kalian lulus SNMPTN itu sangat dilarang untuk ikut SBMPTN. Jalur berikut itu ialah jalur mandiri. Jalur mandiri ini atau disebut juga ujian mandiri adalah nama yang digunakan oleh masyarakat secara umum untuk menyebut sistem penerima mahasiswa baru atau yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing PTN. Seleksi mandiri ini tergantung kebijakan PTN masing-masing. Ada yang PTN menggunakan nilai UTBK aja, ada yang PTN yang menggunakan ujian mandiri atau tertulis, terus ada yang menggunakan seleksi rapor atau PMDK. Ada juga PTN yang udah menggunakan nilai UTBK, nilai rapor, terus ujian lagi ada gitu. Jadi kembali ke kebijakan masing-masing ya, kebijakan PTN masing-masing. Dan jalur mandiri ini menerima mahasiswa sebanyak 30% aja. Dan gak enaknya kalau jalur mandiri ini kalian tuh UKT-nya udah gede, terus kalian harus bayar uang pangkal. Tapi ada sih PTN itu yang gak menyediakan uang pangkal, hanya UKT-nya aja, tapi UKT-nya gede. Dan ada teman saya yang lulus jalur mandiri di Unila, dia UKT-nya sampai 12 jutaan. Padahal kalau jalur biasanya, kalau jalur SBMPTN atau jalur SNMPTN, UKT-nya mungkin hanya 4 jutaan gitu. Makanya banyak orang-orang itu kalau bisa masuk PTN itu jalur SNMPTN, kalau nggak jalur SBMPTN. Kalau jalur mandiri itu wah, kecuali ya kalau orang tua kalian banyak duit sih. Kalau nggak banyak duit ya jangan lah ya, nggak usah lah. Kalian jangan paksain lah kalau kalian mau kuliah di jalur mandiri gitu. Mungkin kalian bisa coba lah tahun depan ikut SBMPTN lagi gitu, ataupun kalian bisa kuliah di swasta yang murah harganya. Ada kok. Dan siswa-siswa yang bisa ikut mandiri ini sama kayak SBMPTN tadi hanya angkatan 2020 tahun 2020, 2021 dan 2022. Jadi kalau tahun 2019 nggak bisa, hanya 2 tahun ke belakang bisa ikut jalur mandiri. Jadi kasian banget ya yang jalur 2019 yang mau kuliah tapi berarti mereka pilihannya ya kalau nggak ya di swasta sih pilihannya. Baik, itu adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.